Kerap saya menyampaikan dalam beberapa kesempatan seperti khutbah ini sebuah doa begitu singkat terkait hafizakumullah, semoga Allah menjaga kalian, kita semua. Kenapa demikian? Karena kita selalu dalam setiap detik kehidupan kita terjadi sebuah pertarungan as-sira' antara kebenaran dan kebatilan, di mana kebenaran merupakan salah satu di antara cara Allah menyelamatkan dan menyayangi kita, sedangkan kebatilan adalah cara syaitan menjebak dan menyesatkan kita. Tanpa perlindungan Allah, kesucian hati kita pun akan sangat mudah terjebak dan terganggu oleh syaitan. Dan setan pun membocorkan rahasia ketidakmampuannya dengan kalimat, kecuali hamba-hambamu yang kau ikhlaskan. Untuk itu kita mohon pada Allah dalam setiap detik kehidupan kita, khususnya saat kita beribadah kepadanya, Allah melindungi kita dan terus menjadikan kita di antara hamba-hamba yang hatinya disucikan, dibersihkan dan diikhlaskan oleh Allah, bukan semata karena usaha kita, walau kita tetap harus melakukannya. Hamba-hamba Allah, di antara cara kita memproteksi diri kita, dan ini merupakan cara Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita, adalah dengan takwa. Ketakwaan inilah yang kerap kita temukan dalam sejumlah, hampir seluruh ayat yang terkait dengan ibadah. Muaranya adalah kepada ketakwaan. Secara garis besar Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, sembahlah oleh kalian, lakukan tindakan apapun, perbuatan apapun, perkataan, perbuatan, sikap kita dalam rangka mengenal dan sujud patuh kepada Allah. Itulah mana a'budu. Dan Allah panggil di dalam ayat ini seluruh manusia. Kesempatan telah dibuka oleh Allah bukan hanya untuk orang beriman. Berbeda dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Tetapi pada ayat 21 surah Al-Baqarah dibuka kesempatan bagi seluruh manusia, sehingga seluruh manusia nanti tidak ada yang bisa berargumen dengan Allah Azza wa Jalla, kenapa kami masuk neraka ya Allah? Nggak ada. Semuanya tidak bisa bicara di hadapan Allah, berargumen dengan Allah, kenapa kami seperti ini, kami seperti itu, terutama nanti di akhirat. Maka Allah tawarkan, bahkan perintahkan pada mereka, wahai segenap manusia, kapan dan dimanapun kategori manusia ini, Allah perintahkan pada mereka, u'budu, sembah oleh kalian. Siapa yang harus disembah oleh kita? Adalah yang paling berjasa dalam hidup kita. Karena manusia kerap terjebak dan terperangkap oleh siapa yang paling berjasa terhadap dirinya. Ketika sebuah perusahaan menjamin hidupnya dengan angka 20 juta per bulan, dia mau menyerahkan 8 jam sehari sampai 12 jam siap berjalan untuk perusahaan itu. Hamba-hamba Allah. Rabbakum, Tuhan kalian itu adalah yang telah menciptakan kalian ke muka bumi ini. Kerap saya sampaikan pula, logika menciptakan kerap diangkat. Kata dan diksi, pilihan kata. Khalaqa. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Sekali lagi, kata khalaqa kerap diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu merupakan jasa terbesar, jasa yang paling sulit dibantah oleh siapapun.
bahkan konsekuensi logis. Kalau kita mengaku kepada seseorang bahwa dia adalah pencipta, maka kita pun tunduk terhadap seluruh informasi, bahkan ketentuan yang menciptakan benda ini diciptakan. Benda ini adalah sebuah produk yang tidak boleh kita coba menggunakannya di luar apa yang telah diinformasikan oleh yang membuat benda ini. Coba kita perdebatkan yang disebut dengan manual. Tata cara menggunakan benda ini kita perdebatkan. Apalagi tidak kita patuhi. Untuk apa? Benda ini milik saya, kenapa harus diatur-atur? Silahkan lakukan. Akibatnya kita tidak bisa menggunakan benda ini. Begitulah ketika Allah menciptakan kita. Dialah yang paling tahu hasil ciptaannya. Dialah yang paling mengerti tentang struktur tubuh kita, alam semesta dan kehidupan ini. Allah. Makanya ketika Allah memposisikan dirinya sebagai Rabbil Alamin, ayat kedua dalam surat Al-Fatihah menunjukkan bahwa Dia yang paling tahu tentang alam semesta ini, di mana kita termasuk bagian dari alam ini. Maka pada saat Allah memerintahkan orang beriman untuk bertakwa, Allah pula yang tahu persis ketakwaan itulah yang bisa menjamin kehidupan kita. Dengan apa kita bertakwa? Intinya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Makanya pada ayat yang tadi, Rabbakum, Rabbakum yang mana? Rabbakum yang telah menciptakan kalian dan umat sebelum kamu sekalian. Ujungnya lihat, la'allakum tattaquna, supaya kalian bertakwa. Karena Allah tahu ketakwaan itulah yang bisa menjamin hidup kita. Makanya seluruh aktivitas kita, paling tidak nasihat-nasihat yang harus. Bahkan di antara rukun khutbah Jumu'ah adalah an-nasihatu bittaqwa, nasihat ketakwaan. Setiap detik, setiap saat kita harus terus mempelajari mana perintah Allah, mana larangan Allah. Yang kemudian oleh kalangan usul fikih, ulama membimbing kita cara memahami perintah kemudian larangan. Yang perintah itu bisa kemudian terbentuk hukum yang namanya wajib. Berikutnya sunnah, di bawahnya adalah mubah. Berikutnya yang dilarang termasuk yang pertama adalah yang paling ringan adalah makruh, yang paling berat adalah haram. Semua terstruktur dengan begitu indah, di mana seluruh perintah dan larangan Allah terdistribusi pada 4 atau 5 hukum tadi: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Hamba-hamba Allah tidak berhenti sampai di situ. Allah terus membimbing kita untuk bertakwa kepadanya. Ketika Allah menyatakan bahwa kitab ini tidak ada kesangsian sedikit pun, dan ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, kita tidak dibiarkan, tidak mengerti, tidak tahu how to be, bagaimana cara kita menjadi orang bertakwa. Tidak. Allah berikan panduannya, Allah berikan bimbingan kepada kita. Bahkan Allah buatkan aturan-aturannya. Aturan-aturan itu pun dibuatkan schedulingnya, waktunya. Kalau sholat itu dibuat waktunya 5 waktu. Subhanallah. Bagaimana cara kita meningkatkan ketakwaan kita? Diberikanlah bimbingan-bimbingan yang lain, termasuk dari tadi sholat ke sholat dengan ketentuan waktunya, Jumu'ah ke Jumu'ah. Kemudian Ramadan ke Ramadan yang baru saja berlalu, di mana saum pun sudah dinobatkan oleh Allah sebagai kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, mengerti apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, yang di dalamnya kalau kembali kepada teori maqasid asy-syariah, kenapa syariat Islam itu diwajibkan atau ditetapkan kepada kita? Para analis di kalangan para ulama menganalisa seluruh syariat Islam, mulai dari 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, dan lain-lainnya.
kembali kepada satu kata, maslahat. Seluruhnya demi kemaslahatan manusia. Seluruhnya demi kebaikan-kebaikan manusia. Yang maslahat itu terdiri daripada dua cara. Yang pertama adalah jalbun naf'in, menarik segala bentuk manfaat, dan yang kedua menolak segala bentuk madarat. Apapun yang bermanfaat buat manusia, berkontribusi untuk memperbaiki manusia, memberikan sumbangan terhadap kebaikan-kebaikan manusia, Allah perintahkan. Tergantung tingkat kebutuhan itu. Apakah masuk dalam kategori primer atau sekunder ataukah tersier. Yang primer pastikan itu wajib. Yang sekunder ada yang wajib tetapi tidak sampai kepada kewajiban seperti di primer. Begitu hanya pada sekunder. Ada kewajiban-kewajiban yang tingkatannya sekunder atau tersier sekalipun. Lihat, Allah mengerti tentang tingkatan kebutuhan kita. Daruriyat istilahnya, hajiyat, dan yang ketiga adalah tahsiniyah. Begitu hanya dalam hal kemadaratan. Apapun yang bisa membahayakan manusia, kebijakan, keputusan, ketentuan, apapun yang dilakukan manusia, kalau menyentuh itu pasti bahaya, maka Allah larang itu. Mencuri dilarang karena membahayakan kehidupan. La taqrabuz zina. Allah sampai mengatakan jangan dekati zina, apalagi zinanya. Kenapa? Sebab perzinahan itu telah memporak-porandakan tatanan kehidupan berbangsa bernegara. Bagaimana bisa? Ya. Ketika dalam kehidupan berbangsa bernegara sudah tidak lagi dikenal mana ayah dan mana ibu, mana paman dan mana bibi, mana kakek dan mana adik. Saat itulah kehidupan terlihat kacau. Coba lihat Suratul Balad. Surah bicara tentang persoalan negeri, yaitu Makkah Mukarramah. Dalam Suratul Balad ketika Allah mengatakan la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan al-balad, wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau hai Muhammad, demi hai Muhammad yang ada dalam negeri itu, mukim di situ, menjadikan negeri itu penuh dengan keberkahan dengan kehadiranmu dan sistem yang kau bawa dari Allah, yaitu risalah Allah. Dan yang terakhir ada kata wa walidi wa ma walad. Sebuah negeri akan bisa terbentuk karena kehadiran orang tua dan anak, ayah dan ibu serta anak. Bagaimana bisa sebuah negara akan muncul tanpa ayah dan ibu? Hari ini kenapa kita menolak LGBT? Karena LGBT akan menghilangkan tatanan kehidupan berkeluarga. Sampai pada tingkat keterpurukan sebuah bangsa dalam bentuk penghapusan bangsa itu dari dunia. Karena mereka sudah tidak ada lagi. Mana ada seorang LGBT pengen punya anak? Susah. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, menikah, ingin punya anak. Impossible. Dan itu berakibat pada turunnya negara tersebut dalam hal populasi negaranya. Lihat Jepang, dalam waktu 2 sampai 30 tahun ke depan akan kehilangan tidak kurang dari 30% penduduk. Lihat Eropa, seharusnya kelahiran itu minimal 2,1, tapi rata-rata di Eropa sekarang hanya tinggal 1,30-an. Jelas tingkat kematian akan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kelahiran, dan negara tersebut terancam punah. Itulah makna wa walidi wa mawala. Bagaimana seorang ayah dan bunda dijadikan sumpah oleh Allah karena begitu berjasa melahirkan sebuah bangsa dan negara. Lalu bagaimana dengan haji? Lihat. Salah satu di antara ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwajibkan kepada kita adalah haji. Tetap fokusnya adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi lihat ketika Allah mengatakan pada ayat ke-28, liyashhadu manafi'a lahum, dengan haji itu mereka akan sangat mampu membuka dan menyaksikan berbagai macam manfaat untuk mereka. Subhanallah.
Saya tidak akan banyak bicara tentang manfaat haji. Satu saja, saat umat Islam Indonesia hari ini menabung haji dan sudah mencapai hampir 6 juta jiwa, angka yang sekarang terkumpul dengan nilai manfaatnya tidak kurang dari 166 triliun hari ini. Bukankah itu manfaat? Bahkan menurut mereka atau manajemen BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, jika ini terus bergulir dan umat Islam menabung, apalagi sampai mencapai 100 juta umat Islam yang menabung dengan angka 25 juta, maka negara insya Allah betul-betul bisa didanai oleh umat Islam melalui keuangan haji. 166 triliun itu lebih dari 40%-nya itu adalah keuntungan. Makanya hari ini, mohon maaf, mereka yang berangkat haji pada tahun ini disubsidi tidak kurang dari 45%. Seharusnya membayar 90 juta lebih. Mereka tidak membayar seharga dan sebesar itu hari ini, karena dapat subsidi. Tapi tolong, kata mereka, jangan dilanjutkan subsidi ini. Kenapa? Akan habis. Hak mereka yang 20 tahun yang akan datang mereka akan tidak dapatkan. Itu pun tidak adil. Maka dikurangi perlahan demi perlahan. Lihat, itu manfaat. Belum lagi kalau kita bicara tentang dunia internasional, manfaat haji luar biasa. Berapa triliun yang berputar hanya dalam waktu 1 tahun. Belum lagi umrohnya dalam waktu 1 bulan. Belum lagi umrohnya yang berputar di sekitar Makkah dan Madinah. Negara itu akan stabil dengan umat ini. Jangan pernah membenci agama ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala. Mohon maaf, saya minta waktu sedikit lagi. Suratul Hajj. Tidak ada surah saum, surah puasa, tapi haji ada satu surah khusus. Kalau kita membaca suratul Hajj, begitu komprehensif. Bukan hanya persoalan bagaimana kita berhaji, kita mengambil manfaat yang begitu banyak, tidak. Diawali dengan pernyataan Allah tentang masalah akhirat, tentang masalah hari kiamat. Terus bagaimana kehidupan hari kiamat nanti bakal terjadi. Baru masuk kepada persoalan haji. Dan setelah persoalan haji berbicara tentang persoalan yang lain, ditutup dengan kalimat jihad. Kenapa ditutup dengan kalimat jihad? Diawali dengan ayat terkait tentang masalah hari kiamat, di tengah-tengahnya atau di hampir tengah-tengahnya bicara tentang haji, dan ditutup dengan persoalan jihad. Karena memang pertama, haji harus mengantarkan keyakinan kita kepada hari kiamat. Semakin mabrur atau tanda orang haji mabrur adalah semakin cinta pada akhirat, semakin yakin dengan akhirat, semakin bagus persiapannya untuk kehidupan akhirat. Dan itu adalah orang yang paling cerdas. Dalam sebuah hadits hasan, Rasulullah suatu saat didatangi oleh salah seorang sahabat Ansar, dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, man akyasul mu'minina?" Siapakah mukmin yang paling cerdas? Jawab Nabi adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada, dan yang paling bagus persiapannya untuk kehidupan setelah kematian yang tidak lain adalah akhirat. Haji mengantarkan ciri khasnya adalah bagaimana dia pada akhirnya semakin cinta dengan akhirat, di dunianya semakin peduli dengan sesama. Maka Allah pun syariatkan yang disebut dengan kurban. Kurban adalah bentuk kesetiaan kita kepada sesama kita, solidaritas kita kepada sesama kita. Lihat, haji mengantarkan profil bangsa yang begitu luar biasa. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل لهم لإخواننا الذين يحجون في هذا العام خاصة يا ربنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين، خاصة في غزة وسوريا وفلسطين وفي كل مكان. اللهم أفرغ عليهم الصبر وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا واجعل بلدنا هذا بلدة طيبة ورب غفور يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe.